Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Kali ini admin Dunia Fana News hendak menampilkan berita aneh tapi nyata bagi orang Indonesia. Karena di Indonesia naik sepeda itu tidak bakal kena tilang, sedangkan di Malaysia bisa kena tilang. Indonesia tidak bisa mengenakan tilang kepada pesepeda karena sepeda tidak ada surat-surat semacam STNK, atau juga pesepeda tidak memerlukan surat izin khusus untuk mengemudi. Jadi bila ada pelanggaran yang mau ditilang apanya, paling bila terlalu parah akan dikenai hukuman ringan suruh push up. Bila lebih parah lagi atau bandel melanggar lampu merah, paling banter atau paling parah bila Pak Polisi sudah jengkel dikempesin ban sepedanya. Itu mungkin ya, saya belum pernah menemui kasus semacam itu. Lain halnya dengan Malaysia, bila pesepeda melanggar aturan lalu lintas akan dikenai denda. Dendanya cukup besar loh, Rp700.000. Wow. Ini dalam tajuk berita pikiranrakyat.com. Beda dengan Indonesia, Malaysia naik sepeda di jalan raya kena denda hingga Rp700.000. Ini berita selengkapnya. Kepolisian Kerajaan Malaysia atau PDRM, Polisi Diraja Malaysia, mengeluarkan aturan tegas untuk pengguna sepeda. Jadi polisi di Malaysia sangat tegas dan disiplin, tidak pandang bulu mau pesepeda motor, pemobil, bila melanggar aturan lalu lintas akan dikenai sanksi yang tegas. Selanjutnya adalah beritanya, para pesepeda dilarang untuk beraktivitas di jalan raya atau akan dikenakan denda hingga ribuan ringgit Malaysia. Wow, tidak boleh lewat di jalan raya, bayangkan saja. Tapi kita boleh melewati jalan raya. Di Jakarta ada jalur khusus untuk sepeda ya, tapi di kota-kota lain sepertinya belum. Dalam aturan disebutkan penggunaan sepeda di jalan raya sangat dilarang, dan mereka yang ketahuan melakukan hal tersebut bisa dikenakan denda mulai Rp300 Malaysia hingga Rp2.000 Malaysia, atau setara dengan Rp107.000 hingga Rp715.000 rupiah maksud saya. Wah, ternyata dendanya cukup besar juga ini. Dan ini dengan denda yang cukup besar ini akan membuat jera bagi pesepeda yang bandel melanggar aturan lalu lintas di Malaysia. Seperti dilansir dari Paul Tan, dalam pernyataan resmi, Direktur Investigasi Lalu Lintas dan Penegakan Hukum Bukit Aman, Datuk Zizman, mengatakan larangan ini berlaku untuk di jalan raya, tidak meluas ke jalan federal, negara bagian, dan kota di negara itu. JPST menyarankan pengendara sepeda untuk mengikuti aturan hukum dan mengikuti aturan hukum di jalan raya. Ini ditentukan untuk memastikan keselamatan mereka serta pengguna jalan lainnya. Jadi ini demi untuk keselamatan pesepeda itu sendiri dan juga pengguna jalan lainnya. Karena bila secara logika ya, bila di jalan raya seorang pesepeda itu akan menghambat laju lalu lintas kendaraan bermotor lainnya seperti motorbike atau motor bila di Indonesia, dan juga mobil atau kereta di Malaysia disebutnya. Pak Polisi ini, Pak Azizman alias, menambahkan aturan terkait larangan pesepeda di jalan raya Malaysia diatur dalam Undang-Undang Transportasi dan Jalan. Jadi siapapun seperti dikatakan oleh Pak Azizman yang tidak mematuhi rambu lalu lintas akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan undang-undang. Wah, ini sangat bagus ya Malaysia, ketat sekali ya. Selanjutnya, aturan di Malaysia ini berbeda dengan yang ada di Indonesia. Pasalnya di Indonesia pesepeda masih diperbolehkan untuk masuk jalan raya, meskipun di beberapa daerah sudah terdapat jalur bersepeda seperti di kota Jakarta. Namun tidak sedikit pula pesepeda yang melakukan aktivitasnya di jalan raya. Bahkan beberapa kali ditemukan adanya pesepeda yang masuk ke jalan bebas hambatan atau tol. Waduh, ini udah keterlaluan ini. Loh, pesepeda naik atau masuk ke dalam jalur jalan tol. Motor saja ya, masuk jalan tol aja sudah bikin heboh di Malaysia, tapi di Indonesia. Tapi lucunya ya, di Malaysia ada jalur atau maksudnya ada diperbolehkan motor masuk ke dalam lebuh raya atau jalan tol, tapi tetap ada di jalur khusus. Sedangkan di Indonesia ini masih
suatu pemandangan yang aneh ya. Motor tidak dilarang keras untuk masuk ke jalan tol, apalagi sepeda. Wah, itu sangat berbahaya ya untuk itu pengendara mobil. Oke ya, demikian informasi yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.